Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Alhamdulillah akhirnya bisa upload video lagi, dan di kesempatan video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku masak orderan lagi. Hari ini untuk orderannya ada di 28 porsi dengan harga jual 13 ribuan aja. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Orderan kali ini tuh kali pertama aku lagi baru masuk orderan setelah aku libur selama 1,5 bulan. Pas bulan puasa kemarin dan juga selama mudik lebaran. Nah, kali ini baru aku terima orderan lagi teman-teman. Bismillah ya, semoga setelah orderan kali ini banyak masuk orderan yang lainnya dengan berbagai macam menu dan jenisnya. Biar aku masih selalu bisa bikin video dan share ke teman-teman semua resep apa aja yang aku bikin. Dan semoga dari video aku bisa menginspirasi teman-teman semuanya, baik itu untuk ide jualan, menu rumahan, ataupun untuk Jumat berkah atau berbagi ke sesama. Oke, ini aku udah selesai untuk cuci-cuci sayuran. By the way, untuk sayuran kali ini harganya lagi nggak masuk akal. Aku beli selada harganya 17.000, cuma dapat 2 batang, tapi banyak banget yang kebuang karena busuk, teman-teman. Lanjut, sekarang ini aku mau ngerebus dada ayam, totalnya ada 1 kilo. Aku kasih garam setengah sendok makan. Masukin juga bumbu aromatik, ada salam serai lengkuas dan juga daun jeruk. Tips dari aku supaya ngerebusnya itu enggak meleber airnya atau tumpah. Biasanya kan kalau kita ngerebus dada ayam atau daging apapun, kalau tutupnya rapat biasanya dia meleber. Tips dari aku biar nggak meleber, kalian bisa taruh sumpit di bagian atas pancinya baru ditutup. Oke, ini aku udah rebus kurang lebih selama 15 sampai 17 menitan. Lanjut, ini bakal aku angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, ayam ini sekarang bakal aku suwir-suwir. Untuk suwir-suwir ayamnya aku masih suka dengan teknik ini ya. Karena hari ini pesanannya minta dibuatin nasi ayam suwir pedas manis. Jadi supaya teksturnya itu bagus dan penampilannya menarik, aku lebih suka disuwirnya seperti ini. Dibandingin harus pakai chopper. Kalau di chopper itu menurut aku nanti teksturnya tuh nggak panjang-panjang gini ya teman-teman. Tapi untuk cara nyuwirin ayam itu sesuai selera masing-masing aja. Ada juga yang pakai mixer juga bisa, tapi kalau aku lebih sukanya kayak gini. Jadi nanti dia tuh bagus gitu. Kelihatan tekstur ayam suwirnya dan tidak mudah putus. Oke, kurang lebih seperti ini hasil suwiran ayam aku. Kalau untuk isian sosis Solo juga biasanya aku dengan cara seperti ini. Oke, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini untuk pendampingnya aku mau potong-potong tempe. Nah, just info, sekedar informasi sedikit, kalau di tahun kemarin aku ngejual dengan harga 13 ribuan itu masih dapat tahu dan tempenya ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak bisa, aku hanya bisa mainin di tempenya aja. Karena apa? Harga-harga semua sekarang naik drastis ya Allah. Gimana nih kabar harga-harga di tempat teman-teman semua? Sama atau enggak? Tempe yang biasanya satu papan ini harganya 7.000 sekarang jadi 8.000. Jadi untuk mainin harganya dan biar otak aku juga tetap waras ngatur duitnya, untuk yang aku ilangin adalah tahunya teman-teman. Karena untuk harga tahu sendiri per bijinya itu Rp800. Jadi biar aku jual dengan harga yang sama, ada salah satu yang aku kurangin. Aku hanya ngurangin untuk menu pelengkapnya ya teman-teman. Kalau untuk soal rasa aku nggak mau ngurangin. Oke, untuk tempenya ini mau aku ungkep dulu seperti biasa pakai bumbu marinasi yang simpel aja, dikasih daun salam biar makin wangi dan sedap. Kalau udah ini tinggal kita angkat aja dan sisihkan terlebih dahulu. Kalau baru diungkep ngerebus kayak gini teman-teman jangan langsung digoreng, nanti khawatirnya dia malah hancur. Oke, untuk bikin bumbu halusnya nih aku udah siapin ada cabai kering, ini adalah cabai keriting yang aku keringin sendiri di dalam kulkas teman-teman. Jadi udah aku cuci bersih juga, sekarang bakal aku rebus aja. Nah, tujuan direbus cabai kering ini adalah supaya dia lunak kembali dan juga nanti untuk warnanya dia jauh lebih cantik.
Aku juga mix pakai cabai merah keriting yang fresh. Nah, untuk masak kali ini aku nggak pakai cabai galak sama sekali, karena untuk harga cabai galak di sini tembus di harga 85.000 per kilonya. Tapi walaupun hanya menggunakan cabai keriting aja, ini untuk pedesnya menurut aku dia udah pas, nggak pedes nyelekit banget dan juga nggak manis ya teman-teman. Jadi menurut aku ini sesuai selera kita aja. Karena hari ini aku bikinnya pedas manis, jadi menurut aku ini udah cocok banget. Nah, kalau udah ini kita sisihin dulu, biarin dulu, jangan langsung dicoper. Kalau panas-panas dicoper, khawatirnya nanti chopper atau blender kita malah justru cepet rusak. Jadi tunggu sampai hangat-hangat kuku dulu. Nah, sambil nunggu cabenya itu dingin ya, aku mau goreng tempe. Jadi aku di sini nyambi goreng tempe, teman-teman. Ini mohon maaf banget bila mana rumahnya super berantakan banget karena alhamdulillah setelah masak ini besok aku masuk orderan lagi. Jadi iya, masih pabelatak gitu ya, teman-teman. Di ruang tamu juga banyak box-box snack dan juga box nasi karena alhamdulillah udah masuk orderan lagi. Oke, sambil kita goreng-goreng biar tangannya nggak nganggur dan waktunya nggak kebuang sia-sia. Jadi sambil goreng tempe kita bakal potong-potong untuk timunnya. Seperti biasa kalau timun aku lebih sukanya dikupasnya dengan cara seperti ini dan langsung aja tinggal dipotong serong. Bisa menggunakan pisau biasa seperti aku ataupun pisau gerigi yang biasa untuk potong kentang. Nah, kalau udah seperti ini timunnya masukin ke kulkas lagi ya teman-teman, jangan di suhu ruang takutnya nanti dia berlendir. Nah, untuk bumbu halusnya aku udah siapin, ada cabai yang udah kita rebus, ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah aku sangrai, lengkuas, daun salam, serai dan juga tomat. Nah, semua bumbu-bumbu ini bakal kita halusin. Tapi karena aku menggunakan choppernya yang kecil, jadi kita halusin terlebih dahulu untuk cabenya. Aku ngalusinnya tanpa menggunakan air atau minyak karena untuk cabai yang udah direbus ini dia juga sudah mengandung air. Nah, untuk tomatnya sendiri sebetulnya ini opsional aja, bisa pakai atau enggak. Tapi kalau aku biasanya aku kasih tomat nggak banyak sih, hanya satu atau 2 aja yang ukurannya kecil supaya nanti dia ada rasa seger-segernya juga. Oke, kurang lebih bumbu yang udah kita halusin merah cantik seperti ini karena cabenya kita rebus dulu. Semisal teman-teman menggunakan cabai merah keriting plus cabai merah besar juga sama ya, direbus dulu teman-teman. Supaya nanti warnanya itu cantik. Next, sekarang kita bakal tumis untuk bumbunya. Ini aku pakai minyak jelantah bekas goreng tempe tadi. Dan untuk wajahnya juga nggak aku cuci. Jadi sekalian aja kayak gini. Kalau udah masukin juga bumbu aromatik, ada serai, daun salam, dan juga lengkuas geprek. Karena menurut aku ini bumbunya terlalu kebanyakan, jadi mau aku kurangin ya teman-teman. Pokoknya kalau masak itu kita jangan terlalu kebanyakan bumbu over banget juga jangan. Kurang bumbu juga jangan, jadi emang harus seimbang ya teman-teman, karena kalau yang berlebihan itu menurut aku juga kurang bagus. Nah, untuk seasoning seperti biasa, garam penyedap rasa, pakai gula merah dan juga aku kasih MSG alias micin. Oke, kalau udah bumbunya tunggu sampai tanak, sampai pecah minyak baru kita masukin untuk ayam yang udah kita suir tadi. Nah, ini aku tadi kelupaan banget harusnya itu air bekas rebusan ayam atau air kaldunya itu nggak dibuang, tapi karena aku butuh wadahnya atau pancinya tadi jadi airnya aku kelupaan kebuang teman-teman. Jadinya aku kasih tambah air biasa aja. Nah, tips dari aku biar rasanya lebih agak manis, warnanya lebih cantik juga kasih sedikit kecap manis. Oke, ini tinggal kita masak aja sampai dia airnya menyusut. Terakhir tinggal kita masukin kemangi yang udah dicuci bersih, lalu matiin api kompor. Jadi, kalau kemanginya udah masuk, tinggal diaduk-aduk aja, matiin api kompornya. Dan ini dia ayam suwir pedas manis kemangi kita udah mateng. Nanti ini kita tunggu dulu sampai dia hangat-hangat kuku, baru kita bungkus bareng sama nasinya. Udah di 9 menit 39 detik. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Oke, ini di kompor samping udah ngebul-ngebul aja. Jadi aku untuk masak nasinya itu aku kukus gini ya teman-teman di aron tadi tuh. Menurut aku tuh masak kayak gini tuh enak banget apalagi kalau setelah matang kayak gini kita kipasin alias diangi, itu nanti nasinya tuh jauh lebih pulen banget.
Oke, sekarang kita bakal bungkus-bungkus untuk nasinya. Aku udah siapin ada daun pisang yang udah aku jemur sebentar dan dilap bersih, lanjut ada mangkok untuk cetaknya dan plastik. Untuk plastiknya sendiri ini adalah plastik tomat biasa, plastik es gitu, tinggal kita belah jadi lebar gitu ya teman-teman, dibentangin. Tujuannya untuk apa sih Mbak kok kita menggunakan plastik? Untuk nyetak nasinya. Nah, bisa dilihat sendiri kan kalau apa namanya, ayam suwir ini kan dia ada mengandung kuahnya ya, kuah minyak lemak gitu ya teman-teman. Jadi biar nanti nyetaknya itu bersih, mangkoknya juga bersih, kita kasih alas plastik dulu dan menurut aku kalau kita kasih plastik kayak gini nanti hasilnya juga jauh lebih rapi. Nah jangan lupa ya pokoknya harus ditekan-tekan biar dia tuh nggak ambiar teman-teman. Kalau udah ini tinggal kita bungkus seperti ini aja. Menurut aku dengan cetakan mangkok ukuran ini, menurut aku tuh porsinya pas banget, nggak terlalu sedikit dan juga nggak terlalu banyak. Nah ini jangan lupa juga pas kita masukin untuk ayam suwirnya teman-teman agak diratakan dan ditekan-tekan seperti ini. Kalau udah masukin dulu nasi sedikit, ditekan-tekan dulu sampai rata, baru ditambahin nasi lagi sampai batas mangkok permukaan atasnya. Nah kurang lebih seperti ini tinggal kita cetak aja dan keluarin tinggal ditarik kayak gini. Nah ini hasilnya bagaimana? Mudah bukan cara bikinnya? Jadi siapa tahu teman-teman mau ada acara, mau berbagi, ataupun mau untuk ide jualan, boleh banget pakai resep jualan aku teman-teman. Untuk resep-resep yang lainnya juga banyak teman-teman silahkan bisa di scrolling aja video-videoku yang lainnya mau jualan ayam bakar, bubur, mau bikin yang lainnya gorengan, lontong semua ada. Teman-teman tinggal pilih aja dan ditonton videonya sampai selesai dan monggo di-recook. Semoga setiap video aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, untuk pengemasan di sini aku pakai lunchbox size M. Tinggal kita tata seperti ini aja dan untuk tempenya ini kita kasih satu dan potongan timunnya juga satu. Untuk timunnya ini ukurannya besar banget ya teman-teman dan untuk potongannya juga tidak terlalu tipis. Yang terakhir tinggal dikasih sendok makan. Nah, untuk sendok makan sendiri di harga 13.000 itu biasanya harusnya tuh dikasih sendok bebek. Tapi karena ini aku nyari-nyari sendok bebek aku nggak tahu ketelingsep di mana, jadi ya udah yang kelihatan mata aja aku pakai. Kalau ada yang penasaran apakah pemakaian sendok itu di setiap harga pasti berbeda? Jawabannya iya. Untuk sendoknya sama-sama sendok bening, cuma kalau untuk harga 15 sampai 20.000 itu aku menggunakan sendok bebek, di atas 20.000 ke atas biasanya aku menggunakan sendok makan seperti ini. Oke, ini udah selesai semua dan tinggal kita tata aja di plastik. Untuk penggunaan plastik di sini aku menggunakan plastik ukuran 50 ya. Nah, untuk ukuran 50 ini biasanya dijual per lembar atau per biji kayak gini ya teman-teman. Biasanya dulu-dulu tuh harganya ini cuma 2.000 per bijinya, tapi sekarang jadi 2.500. Nah, kurang lebih ditatanya seperti ini dan tips dari aku supaya nggak banyak gerak dan amburadul untuk packingan kita, dikasih lakban kayak gini teman-teman. Jadi dia tuh tetap stay walaupun kita nganternya menggunakan motor. Oke, alhamdulillah ini pesanannya udah selesai dan sekarang aku bakal nganter pesanan ini kita antar ke tetangga perumahan. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.